Gozel sama Kampes mereka buat kegiatan seperti itu. Lu tuh unik loh. Kalau kita lihat Instagram Shining Bread, jarang banget lu membuat kegiatan yang emang buat gimmick. Ya jualan tinggal jualan, rilis tinggal rilis. Tetapi kegiatan lu selalu impact-nya sosial. Why? Apakah tuh lu tidak memikirkan untung dari situ? Why? Kenapa kolaborasi lu selalu sosial? Efek-efek tanaman herbal ganja di Indonesia lo mendukung? Untuk kemanusiaan gue dukung. Dalam Kalau arti untuk pengobatan. Kalau untuk Oh. penyalahgunaan gue nggak dukung. Lu pernah nyimeng? Di Belanda ya. Oh, pinter dia ngomongnya. Pinter dia. Lu mancing. Yo, selamat datang di Ninja Talk episode, salah, di season kedua. Nggak usah di-cut, awas kalau cut. Dan kembali lagi masih bersama dengan saya, Peng alias Cipeng, alias Tirta, alias provokator terkini. The most controversial people in Indonesia at 2020. Kalau ada kontroversi dan konflik, itu di situ pasti ada Cipeng. Dari sepatu lokal sampai kopet, sampai sidang. Gitulah. Tapi hari ini saya nggak sendiri, saya kedatangan tamu spesial yang kayaknya lempeng-lempeng aja hidupnya. Tapi sebelum aku kenalin nih siapa tamunya, samping nih ya. Aku mau umumin ada hadiah 500.000 Oppo Cash. Yang jelas masing-masing cepet lah ya. Lumayan buat beli siomay atau kebutuhan sehari-hari, sembako. Dan akan ada kuisnya tuh nanti di akhir vlog ya. Jadi tonton vlog ini sampai selesai. Jangan malah di fast forward di akhir. Ya kan? Mau hadiah doang. Nah terus kita langsung aja nih. Ini ada kertas-kertas supaya saya nggak ngelantur ngomong. Ntar malah bahas jering kan lucu. Jadi kita langsung perkenalkan. Ninja Talk, obsesi untuk negeri. Lokalisme apapun lah itulah. Kebangkitan UMKM kita kenalkan. Kita bersama dengan Mas Sastro. Oh, Sastro. Mas Sastro. Ya. Usia berapa Mas? Untuk saat ini usia saya di 33 tahun. 33 tahun. Profesi? Untuk profesi saya bekerja serabutan. Serabutan. Bekerja serabutan udah berapa lama Mas? Kurang lebih kurang itu dari 2012 Mas. 2012? Ya. Serabutannya punya brand, bener ya? Iya. Katanya kerjasama dengan artis. Bisa diterangkan nggak Mas historinya brand serabutan yang kamu buat dari 2012 dan kerjasama dengan artis itu apa? Jadi awalnya saya nongkrong bareng seperti nongkrong karo sampean gitu dok. Nongkrong yang awalnya nongkrong terus kebanyakan kan kalau nongkrong itu suka mikir nggak jelas gitu dok ya. Cuma waktu itu saya mikir jelas gitu. Tumben mikir jelas. Pengaruh alkohol? Enggak. Oh. Pengaruh abis 5 waktu dok. Oh alhamdulillah ya. Gitu. Sholatnya lancar ya? Alhamdulillah dok. Nongkrongnya sama si artis ini? Kebetulan ketemu di stasiun TV. Waktu itu saya ikut band. Jadi serabutan apa band? Kan serabutan kan. Kalau serabutan nggak jelas kan dok. Nggak jelas ya. Waktu itu saya megang sebuah band yang dimana band itu main di stasiun TV dan si artisnya ini sebagai host di acara tersebut. Siapa nama artisnya? Bimantara Budimansyah. Bimantara Budimansyah. Kayak nama taksi ya? Kayak nama mobil. Ya Bima. Benar. Panggilannya Bima apa Budimansyah? Kuku. Oh Kuku. Alias Tara Budiman. Ngeselin emangnya. Terus lanjut Mas. Lanjut. Mas Sastro. Setelah itu saya bersama dengan Tara itu mempunyai visi ingin mempunyai sebuah usaha yang bisa dibilang tanpa modal gitu Mas. Kok kamu kayak MLM ya? Emang awalnya kita jebolan CNI. Oh, CNI itu salah satu MLM. Terus lanjut Mas. Setelah itu tercetuslah ide gimana caranya kita nggak ngeluarin duit tapi punya usaha. Akhirnya saya ngeluarin duit punya usaha. Akhirnya saya memutuskan untuk jual Vespa. Nah terus kamu punya Vespa tuh beli dari mana? Simpenan Mas. Simpenan. Ya lah, oke lah, lanjut lah. Jual Vespa terus setelah itu duitnya dipakai buat modal usaha. Nggak buat judi? Enggak. Oh gitu. Terus modal usaha, katanya bisnis usaha tanpa uang. Nah, itu jual Vespa pakai uang.
ya kan modalnya itu dari jual Vespa bukan dari uang. Vespanya diuangkan, uangnya untuk modal, Dok. Jadi awal ceritanya kerja serabutan, Terus nongkrong, kerja serabutan, nongkrong, jual Vespa, megang pen, ketemu di TV. Hebat banget jalan hidupnya ya. Enak ya, saya mau nongkrong gitu. Itu gimana serabutan? Biasanya kalau serabutan tuh kuli bangunan, ya kan, kuli panggul. Ini di band itu kan serabutan, Dok. Kadang saya megang kabel, kadang megang mic. Kamu nggak bass? Katanya pegang band tuh, maksudnya pegang band tuh ngapain? Saya waktu itu jadi road manager di sebuah band. Road manager? Iya. Bandnya si... Kok bisa gini? Terus habis itu 2012 buat visi, buat brand. Dan akhirnya historinya nama brandnya? Shining Bright. Itu nama Shining Bright itu saya terinspirasi dari nama material, Dok. Loh, material apa? Material toko bangunan. Loh kok bisa? Karena saya melihat toko bangunan itu namanya mempunyai spirit. Contoh abadi dan jaya gitu. Shining Bright artinya? Bersinar terang, Dok. Iya bener sih, sinar terang. Udah sinar terang. Kayak kita gak usah bahas histori Shining Bright, kayaknya udah masuk di podcast lama. Ya. Sering ya? Bosen ya? Ya saya tanya langsung kuisnya aja ya. Kuis pertama untuk kebot alias sastro. Ya kan? Pernah jadi buron napi? Maksudnya? Pernah jadi buronan polisi gak? Belum. Oh belum, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kedua, pertanyaan kedua. Apakah dua movement yang Shining Bright lakukan yang berdampak di sosial? Pertanyaan yang pertama kayaknya gak enak tuh, Dok, kayaknya, Dok. Karena siapa tahu kamu pernah nyuri atau maling gitu. Gak pernah ya? Alhamdulillah jangan lah, Dok. Jangan, berarti masih halal ya? Masih halal. Apakah dua movement yang Shining Bright lakukan? Ada lanjutannya. Saya jawab sendiri. Kamu jawab sendiri apa mau saya jawab? Movement yang terkait di tahun berapa itu, Dok? Apa yang akan dilakukan? Yang sebelumnya, baru nanti saya bahas yang masa datang. Yang sebelumnya kan namanya brand lokal itu kan biasa cuman produksi, jual, branding, ya mirip-mirip, limit-limit. Tapi ada beberapa movement yang kita sorotin dari kegiatan Shining Bright. Waktu itu movement yang pertama itu bareng sama teman-teman pelaku usaha juga di dunia industri. Pelakor usaha? Pelaku. Oh pelaku. Pelaku, Dok. Bukan pelakor ya? Bukan. Pelaku usaha bareng dengan teman-teman dan seniman atau artis seniman gitu, Mas. Di nama movementnya itu Akar Jeruji. Akar Jeruji. Akar Jeruji. Jadi kita dari teman-teman semua itu mempunyai visi dan misi mengedukasi untuk di Lapas Anak Tangerang. Lapas Anak? Lapas Anak. Berarti lembaga pemasyarakatan khusus anak? Iya. Lu apain anak-anaknya? Diedukasi. Jadi kita dari clothing mengajar. Edukasi COVID? Bukan. Waktu itu belum COVID kalau salah, Dok. Oh belum COVID. Sebelum COVID. Edukasinya apa? Kalau dari kita pelaku usaha kecil menengah UMKM ini, Dok, saya mengajarkan teknik bersama Mohan, mengajarkan teknik sablon. Ke mereka? Ke mereka. Wah, calon Menpora ini. Berarti kamu mengajari. Karena tujuan Akar Jeruji itu gimana? Banyak teman-teman yang ada di lapas sana itu mungkin ada apa ya, Dok ya? Kayak ada hal yang nggak dapat dari di sekolah mungkin. Contoh kayak sablon kan anak SMP, SMA kan nggak ada kan. Terus dari teman-teman urban itu dia ngajar basket dan break dance. Terus dari UPI Tuan 13 dia ngajar gimana caranya bikin lirik buat jadi rapper kayak gitu, Dok. Terus dari Mas Hari Merdeka seniman dia ngajar ngelukis, ngegambar. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain gitu, Dok. Terus kasusnya di dalam sana pasti ada banyak kasus dong. Banyak kasusnya, macam-macam. Yang paling membuat diri lu kayak teringat-ingat sampai sekarang lah, sampai wah anjir ada kayak gini, itu gimana? Itu cerita kisahnya. Kasus yang perempuan diperkosa sama pacarnya, terus kemaluannya itu dimasukin cangkul yang sampai nembus paru-paru tuh, Dok. Oh, kasus yang sempat viral yang sampai mati ya? Iya. Yang meninggal. Si pacarnya diperkosa habis itu dikasih cangkul ya? Iya, dimasukin cangkul itu. Itu kasusnya viral banget. Terus itu ada di sana. Pelakunya ada? Ada. Terus gimana? Lu ngobrol apa sama dia? Ya misterius sih anaknya. Jadi dia kayak nggak mau ngumpul sama keramaian gitu, kayak mojok. Gue cuma dikasih tahu sama ya teman-temannya dia yang dari situ. Kayak lu kenapa gitu? Ada yang pelecehan seksual, ada yang tawuran, yang korbannya itu ketancap senjata tajam di kepala gitu. Terus mungkin kalau dengar dari case-case-nya serem ya.
Tapi mereka itu aslinya apa ya? Masih mempunyai sifat baik gitu, Dok. Jujur gitu masih ada gitu. Kok letoy banget sih ini. Kesel gue jadi. Udah apa? Udah usah dikat ini. Biarin. Cengi. Biar gerem. Udah. Reng terus? Ya, terus mungkin di sini kan tahanan itu sebenarnya sebagai hukuman ya, punishment dari perbuatan. Cuman ada baiknya kalau mereka itu diedukasi, Dok. Diedukasi ketika lu keluar nanti lu dibekali ilmu. Gitu. Bukannya itu di lapas sudah ada kursus-kursusnya, tapi diri lu ngasih ekonomi kreatif ke mereka. Cuman yang kita kasih ke mereka itu yang nggak ada di lapas. Sebelumnya kan sebelum didatangi lapas tersebut, baik dari timnya Riko dan timnya Mas Hari Merdeka, itu udah survei dulu ke sana. Materinya apa yang pengen lu bawa ke sini gitu. Sipir penjaranya menerima. Bukan sipir tapi kalapas. Oh, kalapas. Kalapasnya menerima. Menerima dengan senang. Enggak diusir. Enggak. Lu di sana berarti langsung membaur dan ada nggak orang-orang yang berbakat dari sana? Ada yang berbakat, Dok. Terus ada yang lu janjiin sesuatu? Atau gimana kesan lu? Kesan gua itu gua nggak menjanjikan sesuatu tuh. Mungkin waktu itu bukan menjanjikan ya, Dok. Tapi waktu itu Mas Hari punya rencana itu dari semua karya-karya dari anak-anak di lapas itu, contoh dia menggambar. Dari hasil gambar liarnya mereka, original gambarnya itu bakal diproduksi jadi produk t-shirt gitu, Dok. Terus impactnya buat Shining Bread apa? Sebenarnya kita bukan mengharapkan impact sih, tapi lebih apa ya? Didasari rasa kemanusiaan, Dok. Jadi bener-bener nih kayak CSR ya? Ya. Dan gak ada impact apapun. Marketing itu gimmick. Enggak. Bisa lu gimmick. Kita modal sendiri, Dok. Gua modal. Oh gak ada sponsor? Gak ada rokok sponsor. Biasa? Gak ada. Gerakan lokal yang lain, yang kedua itu gue jawab, lu sempet collab sama Urbain, Marijuana versus Everybody. Ini kontroversial loh buat sastra. Karena kan di salah satu sisi kan ganja masuk psikotropika ya, marijuana. Dan tuh masih ada gerakan yang LGN, Lembaga Ganja Nasional ya. Lingkar Ganja Nusantara. Lingkar Ganja Nusantara, kalau Lembaga Ganja Nasional anjing, ya Allah, gue kayak ngelindur anjir. Si LGN, dia sempat bergerak dan intinya ganja harus dilegalkan karena masih bermanfaat buat medis. Sebenarnya lebih bukan dilegalkan untuk medis, ya, tapi di situ movementnya tuh lebih ke budaya, Dok. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya apa yang pengen lu angkat? Ini sama LGN atau sama Urban sih? Sama Urban dan LGN. Oke, lanjut deh. Gimana tuh? Lebih tepatnya sih lebih ke diranya. Lebih ke dira berarti. Lebih kan ke dira. Benar-benar sering speak ya. Jadi speaker ya di beberapa tempat mengenai budidaya ganja nih. Sebenarnya gue lebih apa ya? Memberitahu bahwasannya tuh ganja tuh di budaya kita itu sebenarnya udah dari zaman kerajaan tuh udah ada gitu, Dok. Jadi dipakai untuk obat gitu. Bukan yang memang disalahgunakan. Tapi lebih kayak kunyit kan, kunyit jamu ada efeknya dan dia juga ternyata ada efek positifnya gitu, Dok. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang ganja di Indonesia itu masih melekat dengan budaya pada zaman dulu gitu, Dok. Goal akhirnya apa sih yang lu pengen sampaikan lewat kaos yang Marijuana versus Everybody itu? Goal akhirnya atau donasi kah atau pengen lu pengen menyampaikan sesuatu ke orang yang pakai kaos itu? Message-nya. Oh, message-nya apa? Message dari kolaborasi. Message ya, bukan masas ya. Kelihatan ya. Goalnya itu sebenarnya lebih kayak lebih ke penyalahgunaan sih, Dok. Jangan kita menyalahgunakan ganja. Oh gitu. Kok plot twist sih malah? Terus? Karena memang ganja itu bukan untuk disalahgunakan, tapi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Berarti secara nggak langsung lu mendukung legalisasi ganja di Indonesia? Bukan mendukung legalisasi ganja, tapi lebih digunakan pada porsinya, Dok. Kalau emang untuk pengobatan, untuk medis ya untuk medis. Jadi lu mendukung kalau ada penelitian yang mengenai efek lanjut mengenai ganja sendiri, efek-efek tanaman herbal ganja di Indonesia, lu mendukung? Untuk kemanusiaan gue dukung. Dalam kalau arti pengobatan. Kalau untuk penyalahgunaan gue nggak dukung. Lu pernah nyimeng? Di Belanda ya. Oh, pinter dia ngomongnya. Pinter ya. Gue pancing. Orang ini gak bisa dipancing, coy. Sulit buat blunder ya. Terus
Dari segi seluruh banyak permasalahan, lu kan ngerti lah di permasalahan Indonesia banyak ya. Ada yang ngangkat isu demo, reformasi di korupsi, ada yang ngangkat tentang pemerintahan, kritik tindas, mafia hukum. Dari sekian permasalahan, lu malah menyoroti soal lapas anak sama ganja, marijuana. Kenapa lu tersasar kedua hal itu? Apakah itu terkait dengan brand Shining Bright sendiri atau emang idealisme? Mungkin ini yang bagus gitu. Atau gimana sih, Mas Sastro? Itu mungkin baru mempunyai kesempatan dan baru 2 itu aja sih, Dok. Sebenarnya ada satu lagi. Apa? Ketika waktu yang awal Covid itu gue bareng sama Mas Hari Merdeka, Live of Faith namanya. Yang waktu penggalangan dana yang waktu lu bikin gitu kan, gue collab sama Mas Hari Merdeka. Jadi dari kolaborasi gue sama Mas Hari Merdeka tuh dengan berjudul Bagimu Negeri, yang desainnya itu yang dokter-dokter kumpul megang bendera yang pada tumbang, yang di repost sama Pak Erick Thohir juga waktu itu. Jadi dari hasil penjualan itu emang murni gue sama Mas Hari. Oh, yang di samping ke gue ya? Iya. Oh, itu duitnya ternyata yang APD yang gue beli itu dari lu transfer ke Kita Bisa ya? Iya, Kita Bisa dan lu. Jagoan ini. Gue lupa sampai. Jadi emang dari 100% hasil penjualan t-shirtnya 100%. Yang pertama 100%. Kaya lu ya. Gue bagi 2 ke Kita Bisa dan ke lu, Dok, waktu Makannya itu. Gimana? Makan apanya? Lu makan pakai apa dong kalau uangnya lu bagi-bagi terus? Kayaknya lu dermawan banget. Enggak. Masih bisa makan? Masih bisa. Lu dermawan ya berarti. Terus Jadi dari harga t-shirtnya itu 100% keuntungan berarti kan kita udah potong produksi, Dok. Jadi kan nggak ngambil untung gitu. Pegawai paling nggak aman ya buat makan. Ya kan gue bilang ke pegawai, ini bukan kita di sini maksudnya. Ini emang pure buat kita sumbangkan. Yang paling lucu tuh gini deh. Di namanya brand tuh kan dia lebih memikirkan untuk profit ya. CSR itu tidak menjadi kewajiban untuk UMKM. Kategori Shining Bright, Sinar Terang tuh UD Sinar Terang ini kan UMKM. Dan CSR itu kewajiban PT sebenarnya. Kenapa lu bener-bener dalam waktu setahun bisa membuat 3 gerakan lokal yang itu membutuhkan budget nggak sedikit? Goal akhir lu apa sih? Apakah Sinar Terang ini ingin membuat sejenis ke depannya atau gimana? Goal lu untuk yang kegiatan sosial ini? Untuk goal kegiatan sosial itu sebenarnya sangat relate sama nama PT gua, Dok. Apa? Kehidupan Bersinar Terang nama PT gua, Dok. Yang dimana setiap orang itu mempunyai mimpi dan harapan ya dalam kehidupan, ya pasti dia pengen. Mas Sastro ini tuh S1 sosiolog ya? Saya STM penerbangan, Dok. Orang tawuran, STM penerbangan area mana lu? Jalur mana lu? Cuman 1 doang di Blok M, Dok. Oh ya udah. Berarti sering ya lu ya. Lu nongkrong ya. Kayak sering di sana nyegat anak mana lu di sana lu? Lu jangan bilang lu di Blok M yang dipukulin di sana biasa ya. Ditahan sama anak Blok M, ngapain lu kesini lu? Enggak, intermezzo, Dok. Jadi emang komitmen kita sama Mas Hari Merdeka di awal itu emang kita nggak ngambil untung, Dok. Iya, ini gitu. Yang gue sorotin, lu tuh sering banget membuat kegiatan sosial terus-terusan setahun lo. Jarang ada UMKM di situ, rata-rata gimmicknya adalah collab dengan artis, buat limit-limit. Kayak 2 sebelumnya, Gozal sama Kampes mereka buat kegiatan seperti itu. Lu tuh unik loh. Kalau kita lihat Instagram Shining Bright, jarang banget lu membuat kegiatan yang emang buat gimmick. Ya jualan tinggal jualan, rilis tinggal rilis. Tetapi kegiatan lu selalu impactnya sosial. Why? Apakah lu tidak memikirkan untung dari situ? Why? Kenapa kolaborasi lu selalu sosial? Karena emang ada dalam sila kelima ya, Dok. Ya kita ngambil salah satunya aja. Mungkin dari sila ke-1 kita nggak bisa, 2 nggak bisa, ya kita udah ngambil yang kelima. STM penerbangan, tapi menerapkan PPKN di brand. Saya nggak tahu dia pencitraan apa enggak, saya nggak tahu ya. Terus kedepannya apa lo tidak ingin membuat kolaborasi gitu yang emang benar-benar profit, misal membanggakan lokal pride sama brand internasional atau sama brand lokal tuh? Itu yang sedang kita kerjakan. Apa? Di Shining Bright ini untuk di kuarter pertama di 2021 itu kita bakal rilis kolaborasi dengan Warner Bros Entertainment, Dok. Warner Bros Entertainment tuh yang buat film-film itu? Movie, terus kartun juga. Lu ngaku-ngaku kali. Lu collab sama Warner Bros Entertainment. Awalnya emang gua mimpi, Dok, bisa berkolaborasi atau gua pemegang license di Indonesia gitulah. Terus? Ya, seiring berjalannya waktu mimpi itu
gua kejar dan menjadi kenyataan, Dok. Lu bayar? Di sini kita ada MG lah sama pihak Warner Bros, ada bisnisnya gitu, Dok. Cuman kan dari pihak Warner Bros itu nggak serta-merta semua orang apply terus diterima. Ada pitchingnya juga, dia percaya nggak sama PT kita gitu, Dok. Terus setelah ada reviewnya juga. Lu sama mereka itu yang terjadi adalah dari Warner, lu ke US gitu apa? Nggak, jadi Warner Bros itu yang dari US punya cabang di Singapura. Iya. Ya. Dari Singapura itu punya kaki lagi di sini di Indonesia. Jadi yang di Indonesia ini yang menghubungkan atau menjembatani gua ke Warner Bros Singapura sebagai prinsipal, baru dibawa ke California Amerika. Buset itu. Dan berapa orang yang udah tahu tentang rencana kolaborasi ini? Belum ada yang tahu, Dok. Wah, pertama kali lu share. Berarti itu woro-woro? Ini di podcast Ninja ini baru ini sih kayaknya. Ada woro-woro apa namanya? Woro-woro paling di sosial media yang di Shining Bread punya paling. Eksekusinya nanti dalam bentuk apa? Bisa diterangin nggak lebih lanjut nih? Gini. Untuk eksekusinya itu yang jelas kita udah udah menarget untuk beberapa produk yang akan kita buat gitu. Terkait dari aparel, mungkin sepatu dan lain-lain gitu, Dok. Cuman kita di sini untuk merilisnya itu per season, Dok. Anjir, berarti kolaborasinya nggak sekali langsung habis beli putus? Enggak, kita sampai 5 quarter. Wanjay. Apa? Jadi investornya mau nggak? Buset. Gokil ya. Sangat terbuka untuk dokter invest. Asik ya. Asik nih, dia asik nih. Terus lu mau produksi limit-limit atau ada aksi sosialnya juga? Ya kalau aksi sosial sebenarnya gini, Dok, aksi sosial itu nggak perlu nunggu kita kerja sama dengan Warner Bros ya. Sebenarnya aksi sosial itu didasari dari dalam hati. Itu. Sastro 2020 November. Aksi sosial berasal dari hati. Masuk quote ya. Saya masuk quote ya. Harus masuk quote, harus. Jarang-jarang biasa kalau podcast tuh agak deleleng, ini agak serius nih, enggak tahu pencitraan apa. Terus menurut lu seberapa penting sih movement di dalam aktivitas brand lokal atau aktivitas usaha deh? Movement tuh seberapa penting? Sebenarnya movement itu balik lagi ya. Sebenarnya movement itu gue umpamakan seperti kita bayar zakat aja lah, Dok. Lu kayak ustad lama-lama. Bentar, gua kenal lu gak kayak gini ya? Enggak, maksudnya gini loh, kayak zakat itu sebagai kita mencuci harta kasarnya. Ya, oke. Ini di kepercayaan gue ya. Gitu. Sama. Oh iya sama. Kenapa sih letoy terus kalau lu yang pegang? Takut kayaknya dia, Dok. Oh, terus. Terus ya gue anggap sosial itu ya seperti ya kita berbagi rezeki aja lah, Dok, gitu. Gue yakin dengan kita berbagi rezeki nggak akan putus dengan rezeki kita terima gitu, Dok. Oh gitu. Susah mau tanya apa ya, bijak ya. Terus Mas Tara juga terlibat di kolaborasi ini? Mas Tara dia support dan walaupun dia nggak terlibat secara langsung tapi secara pemikiran, ide dan gagasan dia terlibat. Kan orang taunya Shining Bread punya Tara ya. Jadi dan lu membiarkan image itu kan sebenarnya. Sebenarnya gua nggak terlalu mikir ke Shining Bread punya gua atau punya Tara, nggak terlalu ke situ sih, Dok. Tapi di sini gua gimana caranya selama gua hidup gua masih bisa berbagilah ke sesama gitu, Dok. Keren sekali nih. Itu, Dok. Terus lu ada pesan nggak kasih ke sana itu buat teman-teman anak muda yang idolain lu gitu? Karena banyak orang tuh bilang gue pengen buat brand kayak Kebot gitu. Gue pengen kayak Kebot dari 0 minus bisa kondisi seperti ini. Ada yang lu pengen sampein nggak? Biar orang nggak lihat enaknya doang. Ya benar, kebanyakan kan orang itu melihat setelah apa yang kita capai kan. Benar. Tapi orang itu tidak melihat proses awal ketika kita start. Mereka nggak tahu seperti yang siapa yang punya Alibaba, siapa namanya, Dok? Jack Ma dulu seperti apa awalnya gitu. Mungkin dokter dulu kan ada story-nya juga ya, Dok ya. Dulu kan juga. Gua juga termasuk gitu. Terus? Ya, jadi ya menurut gua sebuah proses itu adalah hal yang sangat sakral dan lu harus bisa melewati proses itu dengan bijak. Gitu sih, Dok. Anjir, proses. Quote lagi. Sukses tuh proses. Terus di ini ada dia. Wah, masih ada. Lu mau ngomong omset gak? Gak usah ya. Gak usah lah ya kalau omset ya. Iyalah. Untuk omset gak usah, nanti disamperin pajak. Lu patuh pajak kan? Gua udah PKP. Buset, berarti patuh. Ya udah ngomong deh.
Yang terakhir kolaborasi sama Marijuana versus Everybody itu sold berapa piece? Untuk Marijuana versus Everybody itu ya lumayan lah Dok. Berapa piece? Lupa gua nggak inget gua. Pinter kan ngelesnya kan ini nih. Gua tuh sukanya kalau lu tanya kayak gini tuh lo sih ngeles. Ya udah langsung kuis lah. Lu mau giveaway gak? Kasih kek. Untuk teman-teman ninja yang ada di podcast Ninja Talk ini, gua akan bagikan kalian 3 pasang sepatu dari Shining Bright, serta 3 hoodie dan 3 t-shirt dan 3 topi. Wah, kok banyak banget, Bos. 12 hadiah. 12 hadiah. Ini berarti hadiah terbanyak. Mentok kemarin cuma 6. Ya beda lah ya. Mas Wihan kan Vespanya banyak, Harley-nya banyak, rumahnya banyak. Pacarnya banyak gak, Mas? Gak ada. Pencitraannya bagus ya. Dia gak pernah podcast seserius ini loh. Ini pencitraan nih. Saya yakin ini pencitraan. Kayaknya mau nyapres, Mas. Enggak. Lu dong. Oke, ini ada 12 hadiah dari Mas Sastro. Itu bisa dikirim kemana hadiahnya? Ke sini aja. Oh, langsung ke sini ya? Ke sini biar mereka ngirim. Jangan kita yang ngirim, mereka kurir kok. Ntar Ninja lu kirimnya pakai kompetitor sebelah merah-merah yang brand besarnya botak. Sekarang kan lagi iklan tuh. Sudah nonton podcast gua hari belum? Oh, banyak ya? Banyak itu iklan buat Ivan Gunawan sebenarnya. Sama ditambah ada 500.000 untuk 5 pemenang OVO Cash. Pertanyaannya cuma satu. Siapakah nama asli Mas Sastro? Nama lengkap. Cari aja di Google kalau perempu. Mampus lu. Ada gak ya? Gampang itu pertanyaannya kalau cari nama. Gak ada coy. Nama lengkap lu gak ada yang ketemu coy. Oh gitu. Siapakah nama lengkap dari Sastro alias Kebot? Temukan, ketik di kolom komentar dari video ini di YouTube ya. 17 pemenang akan mendapatkan hadiah dari Ninja Talk. 17 apa 12? Kan 12 dari lu, 5 dari mereka. Wah, bagus narasumbernya. Meriah sekali, meriah. Hebatnya, mulia sekali. Narasumber tidak dibayar, malah ngasih barang. Ini doang. Sedekah, emang beda. Dan jangan lupa follow Shining Bright. Ya nggak butuh follow, udah tinggi followernya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari channel YouTube-nya Ninja Express. Tidak perlu dari apa? Buat para investor yang mau bergabung terkait project Warner Bros. Sangat dibuka. Karena kita juga ingin membantu teman-teman kita yang ada di Indonesia untuk hidup yang lebih baik. Untuk para investor yang ingin atau chip in ke PT-nya Sinar Terang, UD. Bisa terutama mau raise Warner Bros. Bisa langsung kontak akun Instagramnya @vian58. Langsung ke... Enggak, langsung @viat58 di DM, Mas, saya mau invest gitu aja. Tapi tolong investnya yang real. Saya mau invest. Tapi bisa gak, Mas? Nanti tuker dengan voucher. Tapi saya investnya marketing. Tadi itu bisa diomongin di belakang panggung kalau yang itu. Oh boleh, invest marketing. Jadi gak harus uang. Iya, gitu. Invest itu kan banyak. Oh gitu. Pinter ya kelas ya. Sekali lagi, thank you. Podcast ini di luar ekspektasi. Saya ngiranya itu lucu-lucu. Ternyata Mas Sastro sangat serius. Saya gak pernah tahu Mas Sastro serius. Biasa dia sepaket sama Mas Mohan. Gak serius. Kenapa serius? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah tabungan kita untuk di akhirat, Dok. Ngono Toyo. Ya Mas Sastro, saya merasa malu ya. Enggak, merasa berdosa saya. Kamu udah hijrah ya? Kenapa Dok? Definisi hijrah apa? Sebenarnya hijrah atau enggaknya manusia itu bukan suatu alasan dia untuk berbuat jahat sih Dok. Udah gitu aja kita tutup. Habis ini mungkin saya akan podcast sendiri sama Mas Sastro alias Kebot alias Wian mengenai definisi hidup. Dan sebelum aku tutup ya, seperti aku omong di awal nih, ada 17 hadiah, ditambah awal mula 5, ada 17 hadiah. Dijawab pertanyaannya, siapakah nama lengkap Mas Sastro di kolom komentar dari Ninja Talk episode yang ketiga ini. Dijawab dan nanti 17 menang akan dipilih oleh langsung tim Ninja dan dikirimkan hadiah ke tempat kalian. Dikirimnya pakai Ninja Express juga kan? Dikirimnya pakai Ninja Express. Ninja
Express. Bukan kompetitor yang botak. Dan caranya gampang, selain itu adalah lu harus like video ini, share, subscribe, terserah lah lu mau ngapain. Dan jangan lupa ya, lu pantengin Instagramnya Shining Bright karena banyak barang keren dan banyak kejutan di akhir tahun, terutama sale. Itu aja dari aku dan sampai jumpa. Aku Tirta dan dia dengan Sastro alias Bot-Bot. Sampai jumpa di obrolan yang lotok, Ninja Talk yang lainnya.